Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita doa dulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Ya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat. Hari ini ada yang nggak masuk? Ibu cek lewat presensi dulu ya. Aditya Mulyadi, ada? Zahra? Oke, selanjutnya untuk kegiatan hari ini, kemarin kita udah mempelajari tentang ini ya, prototipe dari perencanaan produksi. Maka hari ini kita dilanjutkan untuk biaya produksi. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama ada tujuan pembelajaran kognitif, terus yang kedua ada sikap, dan yang ketiga adalah keterampilan. Dimana kognitif itu harapannya nanti di sini kalian dapat menjelaskan konsep tentang biaya produksi, terus mengklasifikasikan jenis-jenis biaya produksi sampai dengan menghitung biaya produksi. Sebelum kita materi lebih lanjut, Ibu minta tolong ada tugas pretest untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi biaya produksi ini. Silahkan sudah Ibu share di WA group ya, link pretest. Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya, karena itu pilihan ganda, terus juga cuma 10 soal. Silahkan dikerjakan, diklik linknya, terus dikerjakan tugas pretestnya. Sudah selesai? Cukup ya? Oke, kalau sudah selesai pretestnya, kita lanjut ke analisis permasalahan. Di sini ada sebuah permasalahan studi kasus tentang biaya produksi. Ya, Ibu punya LKPD yang nanti harus dikerjakan oleh kalian untuk dipecahkan permasalahannya, dan menurut ini analisis kalian tentang permasalahan ini itu gimana tanggapannya. Nanti boleh kalian membagi kelompok, per kelompok mungkin maksimal 4 orang cukup ya. Oke, silahkan dibagi kelompoknya masing-masing dulu, duduk sesuai kelompoknya, nanti dimulai diskusinya. Yuk, silahkan dipersiapkan kelompoknya masing-masing. Lembar LKPD-nya Ibu bagi, silahkan dibaca materinya, petunjuk kerjanya, terus diselesaikan lembar permasalahannya, dibaca dengan baik seksama. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke Bu Devi ya. Kasih waktu 25 menit cukup.
perhatikan. Waktunya udah selesai ya. Gimana? Udah selesai semua belum? Sudah. Oke, kalau sudah semua, perhatikan. Kalian sudah menuliskan laporan secara lengkap kan ya? Sudah. Sudah siap maju presentasi? Insyaallah. Oke, kalau sudah siap maju presentasi, Ibu nggak usah nunjuk lah ya. Pokoknya siapa aja yang udah siap duluan, silahkan maju presentasi dulu. Gitu aja ya. Oke, kalau jelas, silahkan siapa dulu yang mau maju presentasi? Siap? Oke, ayo Mbak. Selamat. Yang lain perhatikan ya. Ini nggak bisa pakai ini tapi ya, proyektor soalnya mati lampu nih. Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan mengenai gaya produksi dan memecahkan studi kasus mengenai Bu Santi. Nah, di sini saya sebagai moderator, kemudian ada 2 pemateri dan juga ada 1 penjawab. Kalau begitu, tanpa berlama-lama, langsung saja silakan dipaparkan. Baik, materi untuk kali ini adalah biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Adapun jenis-jenis biaya produksi yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Tujuan biaya produksi ialah menetapkan biaya produksi, mengendalikan biaya, dan membantu pengembalian keputusan. Cara menentukan biaya produksi yaitu identifikasi jenis biaya, hitung total biaya, hitung harga pokok produksi, tentukan harga jual, perhitungan laba kotor, analisis marginal, perbaiki efisiensi operasional, dan rencanakan anggaran. Adapun masalahnya adalah Suaranya yang keras, Mbak. Bu Santi belum melakukan perhitungan biaya produksi yang baik dan benar. Maka dari itu, Bu Santi selalu mengalami kerugian. Dari kasus Bu Santi, kita dapat mengambil pelajaran bahwa usaha kecil apapun, hendaknya kita sudah menerapkan pencatatan terkait biaya produksi yang kita gunakan, agar bisa mengetahui berapa besar biaya yang telah kita keluarkan dan bisa menjadi patokan untuk menentukan harga jual, sehingga bisa menghindari kerugian yang dialami oleh Bu Santi. Pertama, Bu Santi harus menghitung biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead-nya. Dari situ, Ibu Santi dapat menentukan harga yang sudah ditambahkan keuntungan. Perhitungan biaya produksi yang tadi dibacakan oleh pemateri 1 akan membantu Bu Santi memiliki penambahan yang lebih baik tentang kesehatan keuangan usahanya dan membuat keputusan yang lebih tepat guna meningkatkan profitabilitas jika diperlukan. Bu Santi juga dapat meminta bantuan dari seorang akuntan atau konsultan keuangan untuk melakukan analisis lebih mendalam. Nah, itu dia materi mengenai biaya produksi dan pemecahan studi kasus yang dialami oleh Bu Santi. Kemudian dari pemaparan kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo silahkan. Silakan. Punya satu kesempatan untuk satu kelompok, satu nanya. Ya. Silakan. Apa rumusnya? Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Mohon ditunggu ya. Silakan boleh dijawab. Adapun rumus dari HPP ialah harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi dibagi jumlah produk yang dihasilkan. Bisa diterima untuk jawabannya? Gimana? Apakah bisa dipahami? Oke. Nah, itu dia pemaparan kami mengenai biaya produksi dan studi kasus mengenai Bu Santi. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Kami ucapkan terima kasih banyak, untuk kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok yang pertama. Itu tadi pemaparan hasil analisis studi kasus mengenai Bu Santi yang kesulitan ya menentukan biaya produksi karena tidak menentukan dari awal pencatatan dengan baik. Oke, silahkan untuk kelompok selanjutnya yang sudah siap. Siapa lagi maju ke depan? Ayo kelompok berikutnya. Kelompoknya Mbak Norma udah siap belum? Oke, yang lain perhatikan suaranya dikerasin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan sebuah materi yang bertentangan dengan biaya produksi dan permasalahan harga jual bersatu. Langsung saja di sini kita ada pemateri dan ada penjawab. Langsung saja kita ke materi pertama. Yang pertama yaitu materi tentang biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Biaya produksi terbagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional. Adapun jenis-jenis biaya, yaitu yang pertama identifikasi jenis biaya, yang kedua hitung total biaya, yang ketiga hitung harga pokok produksi, yang keempat tentukan harga jual, yang kelima perhitungan laba kotor, yang keenam analisis marginal, yang ketujuh perbaikan efisiensi operasional, dan yang kedelapan perencanaan anggaran. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada materi yang kurang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Suaranya yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok terakhir, sing semangat. Ini kami akan mempresentasikan tentang biaya produksi. Sebagai pembaca materi, biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang perusahaan tersebut. Biaya produksi terbagi menjadi 2, yaitu biaya bahan baku, biaya satu, identifikasi jenis biaya, hitung total biaya, itu menentukan harga jual, laba kotor, analisis marginal, merencanakan anggaran. Suaranya dikerasin, Mbak. Adapun masalahnya adalah misalnya belum melakukan perhitungan biaya produksi yang baik dan benar, maka dari itu misalnya selalu mengalami kerugian. Solusinya adalah misalnya dapat menganalisis dulu biaya produksi apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan biasa. Misalnya dapat mengklarifikasi antara biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya. Lalu misalnya dapat mengetahui berapa besar biaya produksi yang dibutuhkan untuk setiap pembuatan kue dengan misalnya dapat menambahkan dan diberikan agar memperoleh keuntungan. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Oke. apa itu biaya tenaga kerja? Izin menjawab. Biasa tenaga kerja langsung adalah anggaran yang diperlukan oleh perusahaan untuk membayar gaji kerja langsung, merupakan jenis biaya produksi dari karyawan perusahaan yang erat kaitannya langsung dalam proses produksi. Oke. Gimana? Sudah?
Oke. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk semuanya yang sudah berpartisipasi untuk ini maju presentasi dengan baik. Kita simpulkan bersama dari hasil presentasi bahwa tadi berasal dari permasalahannya Bu Santi ya, yang belum menerapkan perhitungan biaya dengan baik, sehingga Bu Santi itu mengalami kesulitan atau kebingungan menentukan harga jual ya, sehingga kalau nggak tahu biaya produksinya berapa, yo menjualnya juga asal gitu ya. Itu berakibat atau berdampak kepada Bu Santi ini ternyata mengalami kerugian gitu ya. Dan kesimpulan dari tadi yang Ibu amati dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 bahwa dengan memahami ya konsep biaya produksi dengan baik, terus kita menerapkannya, maka harapannya dapat mengetahui bagaimana caranya menghitung biaya produksi yang baik dan benar, terus diaplikasikan dalam kehidupan nyata gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Cukup. Oke. Ibu jelaskan penguatan materi mengenai biaya produksi ya. Kalau tadi berdasarkan pengetahuannya kalian, asumsinya kalian tentang biaya produksi, di mana biaya produksi itu yang pertama tadi pengertiannya adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan produksi. Ya, jadi tadi yang namanya biaya produksi itu semua ya, semua yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Contohnya tadi Bu Santi berarti mulai dari pembelian bahan baku, terus ada biaya tenaga kerja, terus yang ketiga ada biaya overhead gitu ya. Itu kan semua ya, semua yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi untuk mendukung kegiatan produksi sehingga bisa menjadi produk gitu ya. Terus selanjutnya ada komponennya biaya produksi itu ada 3. Tadi yang pertama adalah bahan baku ya, bahan baku, terus yang ketiga biaya overhead, di mana biaya bahan baku ini merupakan biaya yang dikeluarkan ya untuk membeli bahan baku secara langsung gitu ya, untuk mendapatkan bahan baku untuk mendukung kegiatan produksi. Tadi kalau dicontohkan, dikaitkan sama Bu Santi, bahan baku di sini berarti pembeliannya apa saja? Contohnya beli tepung ya kan, untuk kalau buat kue itu berarti bahan bakunya apa saja? Terus gula, telur, vanila, margarin, pokoknya seputar itu ya. Sedangkan kalau biaya tenaga kerja langsung, kenapa di sini dikatakan biaya tenaga kerja langsung? Karena nanti ada biaya variabel yang tidak langsung gitu ya. Makanya di sini adalah biaya tenaga kerja langsung ya, biaya yang dikeluarkan untuk menggaji karyawan atau gaji pokok gitu ya di bidang produksi. Terus biaya overhead. Biaya overhead semua biaya itu yang tidak berkaitan langsung tapi mempengaruhi ya terhadap kegiatan produksi itu. Contohnya kalau tadi Bu Ani, Bu Santi, berarti misalkan biaya overheadnya apa? Kalau pakai mixer otomatis butuh listrik gitu ya. Terus juga
Oke, mungkin ya transportasi, terus juga ada biaya overhead lainnya. Sedangkan macam-macam biaya produksi itu ada 5 ya. Yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap. Tadi dikatakan bahwa biaya tetap itu adalah biaya yang dikeluarkan dengan jumlahnya tetap dalam 1 bulan, 1 tahun. Contohnya biaya sewa tempat, ya kan, entah itu tempat produksi ataupun tempat ruko penjualan ya. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang besarnya berubah-ubah tergantung pada hasil produksi. Tergantung ya, karena ini adalah sifatnya fleksibel. Biaya variabel itu biaya tambahan. Misalkan orderan setiap bulannya itu konsistennya 100 gitu kan ya, tiba-tiba ada lonjakan permintaan dan lain sebagainya, itu biaya variabel menyesuaikan. Terus ada yang ketiga adalah biaya total. Biaya total merupakan biaya tetap dan biaya variabel ya, jadi ditambahkan, itu biaya tetap namanya. Terus biaya rata-rata adalah ya per unit produk. Jadi tadi adapun rumusnya ya, semua biaya terus dibagi dengan jumlah produk, maka ketemulah biaya rata-ratanya per unit produk tuh butuh berapa biayanya. Terus yang terakhir ada Biaya marginal. biaya marginal ke apa sih? Biaya tambahan. Biaya tambahan untuk mengetahui untuk Ketika ada penambahan produksi. ya, untuk menambahkan ya, atau ketika ada tambahan produksi itu di up gitu, biaya marginal atau ditambahkan. Terus adapun tadi ya, untuk perhitungan biaya produksi tadi ada yang nanyakan rumus ya. Ini kurang lebihnya ada rumus perhitungan biaya produksi, di mana untuk mengetahui HPP itu adalah total biaya produksi dibagi jumlah produk ya. Jadi nanti ketemulah HPP-nya berapa. Tuh. Terus sedangkan untuk menentukan harga jual itu tadi ketika sudah kita menemukan atau biaya HPP-nya itu tahu per unitnya berapa, maka lebih mudah menentukan harga jual. Dengan cara apa? Dengan cara modal atau biaya produksi tadi ditambah margin atau keuntungannya, kalian mau bikin berapa persen gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tentang biaya produksi. Cukup? Jelas? Oke, terus untuk kegiatan pembelajaran hari ini gimana? Apakah kira-kira biaya produksi ini ada manfaatnya nggak? Ada. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu manfaatnya apa sih? Kenapa kita perlu mempelajari biaya produksi? Oke. Agar kita tahu bahwa pengeluaran yang lebih besar atau lebih kecil ketika kita menjual suatu produksi. Iya. Terus? Suatu produk. Oke, tadi itu ya untuk manfaatnya supaya kita tuh tahu pengeluarannya gitu ya, pemasukannya. Jadi modalnya berapa, nanti harga jualnya berapa. Oke, untuk pembelajaran hari ini apakah cukup menyenangkan? Terus untuk pembelajaran hari ini itu sepertinya cukup ya, karena kita juga tadi udah melakukan sesi diskusi, terus sesi presentasi, terus kalian juga sudah presentasi dengan semaksimal mungkin, dengan baik. Maka dari itu untuk mengukur pertemuan hari ini kita ada post test ya. Silahkan kerjakan soal post test lewat Google Form yang linknya udah Ibu kirim. Dikerjakan dengan baik, dengan seksama, dibaca dan dipahami dulu, baru dijawab.
ya. 5 menit cukup ya. Oke, silahkan. Oke, kalau udah selesai, oke, perhatikan, kalau prosesnya sudah selesai, untuk kegiatan hari ini, artinya pembahasan biaya produksi sudah selesai gitu ya. Dan untuk pertemuan depan, kita akan lanjut pembahasannya itu tentang mutu produk. Jadi nanti kita akan mempelajari gimana membuat produk yang memiliki mutu yang standar, yang baik, yang bagus, dan berkualitas gitu ya. Oke, untuk kegiatan hari ini Ibu rasa cukup. Silahkan LKPD-nya dirapihkan, dikumpulkan di mejanya Ibu di depan. Terus kita rapihkan tempat duduknya. Terus kita nanti berdoa dulu sebelum selesai ya. Oke, silakan yang sudah selesai LKPD-nya boleh ditaruh di depan. Ini. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Terima kasih untuk waktunya. Nanti disilahkan lanjut ke mapel berikutnya. Kita akhiri untuk pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.